Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Komponen Tes Bahasa. Yang terhormat Bapak Kurnia SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Munfiani S dengan NPM 2024102026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komponen Tes Bahasa yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang dinilai dalam tes bahasa, mulai dari penguasaan unsur, kebahasaan hingga kemampuan berbahasa secara nyata. Adapun pengantar dari makalah ini atau pendahuluan, yaitu secara umum tes bahasa merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa. Tes ini tidak hanya menilai satu aspek saja, melainkan mencangkup berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu aspek kebahasaan seperti fonologi, kosakata, dan tata bahasa, dan aspek keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, tujuan utama makalah ini adalah memahami jenis-jenis tes bahasa, khususnya tes struktur gramatikal, tes kosakata, serta tes kompetensi berbahasa, agar penyusun tes dapat dilakukan secara akurat, adil, dan efektif. Nah, kita akan memasuki pembahasan utama. Yang pertama yaitu tes kompetensi dasar. Bagian ini mengukur penguasaan unsur dalam pembangunan bahasa. Yang pertama ada tes struktur gramatikal. Ada tes struktur gramatikal ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik memahami dan menggunakan aturan tata bahasa secara tepat. Yang diuji dan meliputi yaitu yang pertama penggunaan kata dan himbuhan atau fiksasi, yang kedua ada penyusunan kalimat efektif atau unsur SPOK, dan yang terakhir ada hubungan antar klausa dan penghubungan kata hubung. Bentuk soal ini bisa berupa pilihan ganda, isi singkat, perbaikan kalimat, atau menyusun kata acak. Tujuannya adalah memastikan peserta didik memahami kaidah bahasa sebagai fondasi komunikasi. Yang kedua adalah tes kosakata. Tes ini adalah instrumen atau mengukur seberapa luas pengetahuan dan penguasaan kata seseorang. Cakupannya tidak hanya sekedar mengerti arti bahasa, tetapi juga meliputi seperti makna leksikal, kontekstual, hubungan makna atau sinonim atau antonim, kolokasi, dan penggunaan kata dalam wacana. Bentuk tesnya beragam, mulai dari pilihan ganda, sinonim, menjodohkan definisi, hingga melengkapi teks rumpang. Tes ini penting karena kosakata yang menjadi indikator utama kelancarannya berkomunikasi. Ya, lanjut ke bagian B, tes kompetensi berbahasa. Nah, yang pertama ada kompetensi reseptif atau menerima informasi. Kompetensi reseptif yaitu kemampuan menerima dan memahami informasi. Yang meliputinya yaitu adalah yang pertama menyimak. Menyimak adalah menguji kemampuan menangkap makna dari wacana lisan, memahami intonasi, nada, dan makna tersirat. Kemudian ada membaca. Membaca adalah menguji kemampuan memahami teks tertulis, menemukan ide pokok, membedakan fakta, opini, dan memahami makna kontekstual. Yang kedua ada kompetensi produktif atau menghasilkan informasi. Kompetensi produktif yaitu kemampuan menghasilkan dan menyampaikan informasi. Adapun yang meliputinya yang pertama yaitu berbicara, menguji kemampuan menyampaikan gagasan lisan dengan pelafalan, intonasi, dan tata bahasa yang benar. Nah, meliputi kegiatan monolog seperti presentasi dan dialog atau diskusi atau argumentasi. Nah, yang kedua ada menulis. Menulis adalah menguji kemampuan menyusun gagasan secara tertulis yang runtun, efektif, dan sesuai kaidah. Nah, penting untuk dipahami bahwa kedua kompetensi ini saling melengkapi. Dalam komunikasi nyata, kita selalu bergantian antara menerima informasi atau reseptif dan menyampaikan informasi atau produktif. Nah, kesimpulan pada
presentasi saya pada hari ini adalah yang pertama, tes bahasa terdiri dari dua pilar utama, yaitu unsur kebahasaan, struktur gramatikal dan kosakata sebagai pondasi, dan keterampilan berbahasa atau preseptif dan produktif sebagai penerapannya. Yang kedua ada penilaian yang baik dan tidak boleh hanya melihat hafalan aturan, tetapi harus mengukur kemampuan peserta didik menggunakan bahasa tersebut dalam konteks komunikasi yang nyata dan fungsional. Yang terakhir ada pemahaman komponen ini sangat membantu pendidik dalam merancang asesmen yang tepat sasaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa peserta didik. Baik, demikian pemaparan singkat mengenai materi komponen tes bahasa yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah maupun penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak maupun rekan-rekan sekalian sebagai bahan perbaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingannya, serta kepada teman-teman yang sempat menyimak presentasi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah ucap di sepanjang video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.